Saya pernah kaget bener. Ceramah di Padang Cermin, Pak. Setelah saya ceramah ada 10 jamaah mulangin besek. Udah suudzon nih saya. Wahabi nih barangkali. Wahabi kan mengharamkan besek, Pak. Saya dengar mereka dialog tuh. Kok dipulangin kata Sohibul Musibah? Mohon maaf, ini kami pas mau makan di rumah ternyata isinya ayam utuh 1 ekor, Pak. Yang diingkung itu. Begitu mau dipotel, istrinya nyebut, ini jangan-jangan punya Pak Kiai yang ceramah tadi nih. Ketuker sama punya kita. Ngerti pula itu, Pak. Si istri yang ngerti. Kalau jamaah kan nggak mungkin dapat ingkung 1 ekor pikirnya. Ini mah jatah Pak Kiainya. Nggak jadi dimakan. Diikat lagi beseknya, dibawalah ke tempat takziah. Ternyata yang mulangin bukan cuma dia. Ada yang lainnya 10 orang, Pak. Apa kata Sohibul Musibah? Memang semua besek isinya ayam utuh ingkung 1 ekor. Saya langsung ngebatin, Pak. Tadi yang dimasukin mobil saya 10 besek. Berarti ayamnya 10 ekor. Kita potong 16, Pak. Dapat 160. Bisa tahlilan lagi saya di rumah, Pak. Artinya gitu loh. Usut punya usut, ternyata anak dari almarhumah yang meninggal ini pengusaha kandang ayam. Dipanen sekandang, Pak, sama dia. Kandang-kandang yang lain jual. Nah, kandang ini kita sedekah. Ya apa dia bangkrut gara-gara tahlilan? Enggak. Apa hidupnya susah gara-gara mendoakan orang tua? Enggak. Tambah kaya dia sekarang, Pak. Khususnya keluarga Sohibul Musibah, keluarga almarhumah Mami Hajah Eli Burhana binti Saleh. Jadi putra putri almarhumah beserta keluarga besar, kami yang datang ke sini mengucapkan turut berduka cita dan ikut berbelasungkawa. Kendati pun sudah berlalu 40 hari lamanya, kami di sini juga turut mendoakan semoga almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala ganjaran kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah sekaligus keluarga besar, apa kabar, Pak? Sehat? Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita mendoakan Ibu Hajah atau Mami Hajah Eli Burhana, karena inilah cara terbaik untuk memberi hadiah atas orang yang sudah wafat meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati adalah doa dan istighfar. Jadi kita yang masih hidup ini bisa ngasih hadiah untuk yang sudah mati, yakni diantaranya doa dan istighfar. Dalam hadis yang lain dikatakan, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah untuk orang yang mati. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah, maka 1 doa, tambah istighfar, 3 sedekah. Jadi sebetulnya bukan kijing, bukan nyemen kuburan, Pak. Hadiah buat orang mati itu. Malam ini hendak saya sampaikan, ngijing itu nggak ngaruh buat ahli kubur. Silahkan kita nyemen kubur yang paling bagus, pesan marmer dari Spanyol, harganya 2 miliar umpama ya.
Nggak ngaruh buat ahli kubur, nggak ngaruh. Hukum asal ngijing itu makruh kalau madzhab Syafi'i. Makanya makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, makam Kiai Haji Wahid Hasyim, makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mbahnya, bapaknya, cucunya, Pak, itu nggak ada yang disemen. Cuma dikasih batu saja. Makanya kalau makam aslinya orang NU ya begitu. Yang aneh itu udah makam dikasih rumah-rumahan, Pak, kubah-kubahan, gede malahan, mewah. Mewahan kuburan daripada rumahnya. Itu nggak ngaruh kijing. Nah, ngijing itu hukumnya jadi mubah kalau alasannya takut kuburnya hilang. Atau yang meninggal ini tokoh terkenal misalnya. Atau di situ tanahnya rentan banjir. Nah, ngijing itu jadi haram kalau ngijingnya di tanah orang. Lah kan kita tuh sering, Pak, di kampung-kampung ini kan tanah kuburan itu bukan tanah wakaf loh, Pak. Tanah orang. Orang berduit, tanahnya agak lebar. Dia nguburin keluarganya di sana, sekampung orang ikut-ikutan ngubur di sana itu. Nah, ngijing di sana hukumnya haram. Kecuali dapat izin dari tuan tanah. Bahkan di tanah wakaf, ini wakaf khusus kuburan nih. Dilarang ngijing nyemen kuburan di tanah wakaf kecuali izin yang izin nadir tanah wakafnya. Kan ada nadirnya kalau tanah wakaf. Minimal di situ ada pak kaumnya, ada pak kadusnya, ada pak kadesnya. Harus izin. Makam Nabi itu dikijing, di semen, di marmer, Pak. Kalau kita ngintip itu kan ada dikijing di marmer. Mengapa makam Nabi dikijing? Karena Nabi dimakamkan di tanah sendiri. Di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di kamar istrinya. Makanya ini ilmu buat ibu-ibu. Kalau suami mati, Bu, kuburkan aja di kamar sendiri. Itu sampai kiamat rumahnya nggak laku dijual itu, Pak. Udah susah, hidupnya disusahin, matinya ditongkrongin lagi. Kata emak-emak, enak aja. Ya Nabi itu mengapa di semen, di marmer gitu loh. Karena di kamar istri sendiri. Makanya saya setuju, Pak, dengan istilah makam keluarga. Usahakanlah kita punya makam keluarga. Beli tanah kuburan. Yang berduit itu jangan kontrakan terus yang dibanyakin. Beli tanah kuburan. Khusus keluarga kita dimakamkan di sana. Mau dikijing, mau diapain, nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, bukan bunga papan hadiah untuk orang mati. Nggak ngaruh bunga papan itu. Cuman nggak haram juga, Pak. Itu kan hiburan buat yang hidup. Umpama ada bunga papan dari Bupati Pesawaran. Gimana gitu rasanya yang ngucapin duka cita ini Bupati Pesawaran. Dari Gubernur Lampung. Semangat buat yang masih hidup, tapi nggak ngaruh. Doa yang ngaruh itu bukan di bunga papan, tapi yang diucapkan kita hadir malam ini. Makanya anak muda zaman sekarang sering berdoanya di Facebook, berdoanya di status WA, di grup WhatsApp. Nggak ngaruh, Pak, walaupun panjang doanya nggak ngaruh. Umpama ini ngucapin selamat hari ayah di Facebook, panjang tulisannya, ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Yang begitu tuh jangan ditulis di Facebook. Yang begitu itu ucapkan depan bapaknya. Ayah, tanpamu aku bukan apa-apa. Apa kata ayahnya? Udah nak, gak usah kakean cangkem kamu. Dari pagi bapak ini beli mudut, beli rokok sana ke warung dulu. Paling dikontanin sama bapaknya. Artinya, Pak, jangan salah kaprah. Makanya rumah yang ada tulisan ayatul kursi masih dimasukin demit, setan, jin, genderuwo, santet, dan lain sebagainya. Tapi rumah yang dibacakan ayatul kursi tiap maghrib, semalaman apapun kejahatan tak bisa masuk. Subuh dibacakan ayatul kursi, habis sholat subuh itu seharian tak akan dimasukin kejahatan. Karena dibacakan, bukan sekadar tulisan. Nah, malam ini saya ingin mengingatkan kepada putra-putri almarhumah, anak-anak cucunya, dan kita semua, hadiah terbaik untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah doa dan sedekah. Hadis ini kemudian dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begini bunyi komentarnya. As-shadaqatu ba'da dufna yabqa tawabuha ila thalathati ayyam.
sedekah yang dikeluarkan habis penguburan, pahalanya kekal buat ahli kubur sampai 3 hari atau hari ketiga. Wasodaqatu fi thalathati ayyam yabqa tawabuha ila 7 ayyam. Dan sedekah pada hari ketiga, pahalanya kekal sampai hari ke-7. Wasodaqatu yaumas sabi' yabqa tawabuha ila 25 yauman. Sedekah pada hari ke-7, pahalanya kekal sampai hari ke-25. Makanya kalau bisa Pak, habis 7 hari itu selawean. Mulai sekarang di Taman Sari ini, habis 7 hari selawean Pak. Jadi jangan langsung 40. Hitung-hitung nambah proyek tahlilan lah. Proyeknya Pak Kaum kan gitu ya. Iya, habis 7 tuh 25. Kan itu rumusnya gitu, hadisnya begitu. Yang nggak mesti juga ngumpulin banyak orang kalau repot. Yang penting sedekahnya kirim ke pesantren 100 nasi ayam geprek kan begitu. Ayam geprek kan cuma 10 ribuan Pak. Kalau 100 cuma 1 juta, kirim ke santri. Senengnya santri Pak. Udah kayak masuk surga makan ayam geprek itu. Dihatamkan Quran 30 juz. Makanya pondok saya itu sering betul dapat kiriman orang 40 harian, salawean begitu, dikasih ayam geprek santri, mas senang bukan main, semangat ngatamin Quran, bukan cuma Yasin. Kemudian yang berikutnya, wa minal khamsi wa isrina ila arba'ina yauman. Sedekah pada hari ke-25, pahalanya sampai hari ke-40. Wa minal arba'ina ila mi'ah. Sedekah pada hari ke-40, pahalanya sampai hari ke-100. Wa minal mi'ati ila sanah, sedekah pada hari ke-100 sampai 1 tahun. Haul pertama. Bahasa Jawanya apa? Mendak pisan ya. Kemudian wa minas sanati ila alfi yaumin. Sedekah pada haul yang pertama, pahalanya sampai 1000 hari. Ada yang nyebutnya alfi amin. 1000 tahun. Lama banget itu Pak. Kita ambil yang 1000 hari sajalah. Nah, istilah 3 hari, 7 hari, nyelawe 40 hari, 100 hari, ngehol sampai 1000 hari ini bukan bikinan kita. Ini ada hadisnya, ada keterangannya, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Monggo kersan yang biasa 40 hari, 100 hari, istiqomahkan saja. Karena memang sedemikian rupa. Kita langsung masuk ke hadis yang berikutnya. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada laki-laki mendatangi Nabi. Dia ngomong begini, Pak, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mamiku mati. Walam tus winginane pas mati ndak ada pesannya, nggak ada wasiatnya. Masih enak tadi Pak, almarhumah sang mami masih wasiat, nanti kalau saya mati minta didoakan, minta ditahlilkan. Ini nggak ada pesanan, nggak ada omongan. Wa adzunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku sebagai anak ya Rasul, inisiatif dewe ini, punya angen-angen, punya pikir-pikir, punya rasa-rasa. Seandainya mami bisa ngomong, mungkin mami ingin sekali sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Lalu apakah sang ibu, sang mami bisa dapat manfaat kalau aku anaknya? Inisiatif sendiri sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah sekarang atas nama ibu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1 ini Pak. Ayu sedekati afdol, apa sedekah yang utama ya Rasul? Nanya lagi dia. Sakyul ma, bagikan air minum. Makanya sedekahan mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak ketang air minum jadilah. Beli tiri pancain. Kalau nggak kebeli air mineral kayak gini, air sumur direbus. Tambahin kayak tadi yang ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam itu ya. Silahkan. Umpama Pak Ustadz, umpama ini Pak, air mineral kemasan nggak kebeli, mau bikin kopi, kopi mahal nggak kebeli kopi, gula juga nggak ada, mengerebus air,
gas lagi habis, kompor gas lagi habis, kayu bakar nggak ada. Ya sudah, kalau minus betul, air sumur nggak usah direbus, nggak apa-apa, tuang di teko, bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong, Pak. Kalau ngomong-ngomong nggak ada yang mau minum, nanti kita takut anyang-anyangan. Niatnya sedekah pasti manfaat, pasti barokah. Ya kalau cuman air minum sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? It'amut ta'am, hidangkan makannya. Makanya Pak orang Lampung itu dulu ngidang. Karena hidangan. Lah kalau ngidang terkait mendoakan orang meninggal dunia itu haram. Lah dulu zaman Nabi, kata Nabi, longgarkan kepala dan kakinya. Makanya kalau nguburin jenazah, di lahatnya itu, yang lahat, bagian kepala sama kaki jangan sempitin, longgarkan. Selesai penguburan, istri almarhum maksud saya, ngajak Nabi dan sahabat makan hidangan di rumahnya, nyembelih kambing muda, Pak. Lah kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Kalau itu bid'ah, sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Nah karena adanya ngidang, makanya orang Lampung ngidang. Ini orang Lampung udah malas ngidang, Pak, repot. Mending besek kan kayak orang Jawa. Karena kalau ngidang itu prasmanan kan, anak nanya, Pak, nanti tahlilan tempat orang Lampung apa orang Jawa? Orang Lampung, nak. Papa pulang tahlilan, Pak, anak udah tidur tuh, nggak ada yang ditunggu. Coba kalau jawabnya orang Jawa, nak. Begitu Papa pulang ke rumah, Pak, beseknya mana, Pak? Besek ditunggu. Makanya orang Lampung di Bandar Lampung udah ikut besekan semua sekarang, Pak. Tapi intinya kan sedekahannya itu. Nah artinya ini bukan perkara yang haram. Termasuk ini, Pak, kebiasaan orang Lampung nyembelih sapi kebo itu untuk jidah, sidi, siti, nyai, yai, tombay, akas misalnya. Apa nyebutnya kita kan? Dengan berbagai macam istilah kita, Mbah Putri, Mbah Kakung, Mih, Aki misalnya. Sedemikian rupa kebiasaan orang Lampung yang boleh kebo itu sunnah Nabi. Saya bacakan hadisnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Tiap haul hari wafatnya Khadijah, Nabi nyembelih kambing gede banget. Kambing kan ukuran terkecil. Selebihnya sapi apa kebo nih, Pak, yang mampunya kita. Nabi nyembelih kambing sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Itulah mengapa tiap haul kalau ada rezeki silahkan melakukan sembelihan, sedekahan atas keluarga yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Biar bisa dicek, Pak. Ini bukan hadis karangan kita, memang ada sedemikian rupa. Itu kalau mampu. Yang nggak boleh itu kan yang nggak mampu. Maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade. Gara-gara yasinan, Pak, rumah mau disita bank. Rumah dalam pengawasan bank. Utang tahlil nggak kebayar misalnya. Itu yang nggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Sesuaikan saja dengan kemampuan. Entah kalau orang nggak mampu ya sudah pakai uang rukun kematian aja, Pak. Kalau cara di Bandar Lampung kayak gitu, apa sih gunanya rukun kematian? Kalau yang meninggal ini orang nggak mampu, nggak kebeli kafan, nggak bisa beli air minum buat orang yang takziah, makanya ada rukun kematian. Makanya kita tuh kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor, ge. Orang sudah capek keliling malah kita komentarin. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama malaikat Israel, Pak. Israel tinggal izin sama Gusti Allah kapan mau disikat nyawanya. Artinya memang proporsional saja. Ya kalau mampu silahkan, tidak masalah. Kadang-kadang anak zaman sekarang ini bukan nggak mampu, Pak, males, sayang, pelit. Tahlilan merepotkan. Bahkan saya nyesek benar baca di Facebook itu. Baru saja ditinggal meninggal, sudah dirampok oleh tetangga. Dirampok oleh tetangga, Pak. Kata mereka tahlilan ini merampok. Kata mereka, makas, Pak. Berani bener cangkemnya ngomong itu. Nyakit sama kita buat kita yang tahlilan itu. Bagi kita,
Itu kan sedekah. Karena kita tidak akan pernah mampu membalas impas jasa orang tua kita. Betul nggak kira-kira? Sang mami yang sudah wafat meninggal dunia, siapa coba anak cucunya yang bisa membalas impasnya? Sekedar mengisikan rezeki untuk mendoakan sang mami. Ini sesuatu yang tak bisa dibandingkan dengan jasa beliau. Anak zaman sekarang merasa repot mendoakan, tapi ribut harta warisan. Kalau warisan jadi rebutan. Benar kalau kata orang bijak itu, kalau kakak adik akur sampai tua, berarti mereka nggak punya warisan. Benar nggak kira-kira? Kalau kakak adik akur sampai tua, berarti dia nggak punya warisan. Nggak ada yang bisa jadi rebutan. Iya sih Pak, kalau kakak adik kandung mah kita tahu darah lebih kental daripada air. Nggak mungkin ribut. Cuman yang masalah itu yang sebelahnya. Yang di sampingnya itu loh. Provokatornya ini. Lu anak tua, masa lu cuman segitu? Nah, jadi urusan nih Pak. Panjang masalahnya. Jadi kita doakan orang tua. Saya pernah kaget bener. Ceramah di Padang Cermin Pak. Setelah saya ceramah ada 10 jamaah mulangin besek. Udah suudzon nih saya. Wahabi nih barangkali. Wahabi kan mengharamkan besek Pak. Saya dengar mereka dialog tuh. Kok dipulangin kata Sohibul Musibah? Mohon maaf, ini kami pas mau makan di rumah, ternyata isinya ayam utuh 1 ekor, Pak. Yang diingkung itu. Begitu mau dipotel, istrinya nyebut, ini jangan-jangan punya Pak Kiai yang ceramah tadi nih. Ketuker sama punya kita. Ngerti pula itu, Pak. Si istri yang ngerti. Kalau jamaah kan nggak mungkin dapat ingkung 1 ekor pikirnya. Ini mah jatah Pak Kiainya. Nggak jadi dimakan, diikat lagi beseknya, dibawalah ke tempat takziah. Ternyata yang mulangin bukan cuma dia, ada yang lainnya 10 orang, Pak. Apa kata Sohibul Musibah? Memang semua besek isinya ayam utuh ingkung 1 ekor. Saya langsung ngebatin Pak, tadi yang dimasukin mobil saya 10 besek. Berarti ayamnya 10 ekor dong. Kita potong 16 Pak, dapat 160, bisa tahlilan lagi saya di rumah Pak. Artinya gitu loh. Usut punya usut, ternyata anak dari almarhumah yang meninggal ini pengusaha kandang ayam. Dipanen sekandang Pak sama dia. Kandang-kandang yang lain jual. Nah kandang ini kita sedekah. Ya apa dia bangkrut gara-gara tahlilan? Enggak. Apa hidupnya susah gara-gara mendoakan orang tua? Enggak, tambah kaya dia sekarang, Pak. Ya artinya kalau ada, yang penting enggak maksa. Kalau ada silakan berdasarkan kelonggaran. Walaupun tidak melulu dalam bentuk itu sedekah. Kita bisa hadiah bacaan surat Yasin, Al-Qur'an. Wa yustahabbu ayyuqra'a say'um indahu say'um minal Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanah. Kan bagus hataman Quran di samping kubur. Perasaan orang-orang tua kita dulu kayak gitu, Pak. Hataman Quran di samping kubur. Nggak sanggup menghatamkan sendiri, bayar anak pesantren, Pak. Hataman Quran di kubur itu. 30 juz. Itu fatwa Imam Syafi'i loh. Kalau nggak di samping kubur, ya kita baca di rumah. Cuman bedanya kalau baca di kubur, walaupun nggak diniatkan, nggak didoakan, pahalanya nyampe. Cuma kalau dibaca di rumah, harus diniatkan dan harus didoakan biar nyampe. Itulah bedanya. Kayak kita malam ini kan repot kalau tahlilannya dikubur, Pak. Banyak yang gak demen datang kan. Maka kita di sini tahlilannya. Lalu kita doakan. Kalau mau hataman Quran 30 juz juga repot, Pak. Nanti banyak juga yang gak datang. Gak usah 30 juz lah. Kita ngundang 40 hari membaca surat Al-Baqarah misalnya. Yakin, Pak, yang datang dikit itu. Karena Al-Baqarahan soalnya bukan Yasinan. Nah kita pilihnya Yasin. Nah mengapa Yasin yang dibacakan buat orang mati? Begini Bapak Ibu. Saya ajarin cara jawabnya. Biar Wahabi-Wahabi itu nggak masuk Taman Sari ini Pak. Nggak ngajak-ngajak Bapak membid'ahkan Yasinan itu. Baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia itu. Bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz. Bukan perintah guru ngaji. Tapi perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang nyuruh itu. Kalau yang nyuruh itu Pak Kiai masih bisa kita bantah. Tapi kalau yang nyuruh Nabi, kalau dia membid'ahkan baca Yasin atas orang mati, berarti dia membid'ahkan Nabi dong. Ngelunjak itu namanya, Pak.
Kalau dia mengharamkan baca Yasin atas orang yang sudah meninggal dunia, berarti dia mengharamkan Nabi. Itu kan su'ul adab. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Ini urusan kita benar nih Pak. Amal kita, hujah kita. Jadi terserah orang yang nggak mau yasinan. Yang penting dia jangan nyalahin kita. Saya mah jojong aja, apalagi kita tinggal di Bandar Lampung, Mbak, banyak beragam pendapat. Yang mau yasinan untuk orang yang sudah meninggal, nih dalilnya, ini fatwanya. Ini madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang nggak mau urusan dia, tapi jangan ngerecokin kami. Jangan membid'ahkan kami. Main tuduh bid'ah masuk neraka, enak aja dia ngomong begitu. Kayak kita hidup bertetangga lah, masing-masing aja, nggak usah ngurusin rumah tangga orang. Urusin rumah tangga kita sendiri. Kayak kata orang di pasar itu, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Betul nggak kira-kira Pak? Dibacok orang Mbak, nyocagun itu jangan macam-macam Mbak. Orang gelap mata kalau udah urusan begitu tuh, harga diri itu artinya itu kan cuma umpama kan. Artinya kadang-kadang kita harus begitu dong, masing-masing. Jangan ngerecokin kami. Sampean kami lana a'malna walakum a'malukum. Masing-masing saja. Jangan suka mengkhutbahkan, akhirnya menyakitkan kita. Walaupun kita ini harus teliti Pak ngedengarnya. Kadang-kadang mereka tuh ada benarnya juga. Orang baca Yasin di kubur hukumnya haram. Ya juga benar tuh Pak. Orang baca Yasin di kubur haram hukumnya. Bunuh itu namanya Pak. Itu kan benar banget. Kan? Peci hitam ngimamin sholatnya nggak sah. Ya iyalah peci. Yang harus ngimamin kan orang, nggak boleh pecinya kan gitu. Ya kita harus hati-hati juga. Jangan subuh pendek maksudnya. Jangan gampang marahan gitu. Jangan gampang baperan. Jangan gampang tersinggungan. Nah kembali kepada Yasin tadi, silakan amal. Baca Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, boleh Al-Fatihah. Kan ada hadisnya. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang yang sudah meninggal, bagus lah. Al-Fatihah dibacakan di dalam sholat, memang rukun sholat. Al-Fatihah untuk mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dijadikan ruqyah untuk orang yang kesurupan, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji atau safar umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang betah di pondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang kuliah di Jogja, takut dia pacaran Pak, takut dia pergaulan bebas, percuma ditelepon terus, nggak ngaruh Pak. Nah, kamu di mana? Di kamar mah. Iya di kamar cowoknya Pak, bukan kamarnya dewe. Kalau mau aman anaknya nggak terjebak dalam pergaulan bebas, bacakan Fatihah. Rutin sebut namanya, bacakan Fatihah. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, kalau punya laki hidung belang, Bu, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya. Nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak yang punya bini cerewet ngomel terus di dapur itu, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya itu Pak. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita dia gebuk pakai sapu sama dia. Lah Al-Fatihah jadilah habis sholat Pak. Alangkah berdosanya kita habis maghrib atau habis subuhan, kita kok nggak baca Fatihah buat ayah kita yang sudah meninggal dunia. Alangkah sayangnya, itu pendek sekali, tidak merepotkan kita. Saya ini pernah membuktikannya Pak, kejadian nyata ini. Bibi saya Pak, Ibung Cek, kan saya ini dari pihak bapak Komring, dari pihak ibu Ogan saya ini Pak. Sudah sakaratul maut di rumah sakit Abdul Muluk. Dia minta kirim Fatihah. Sebutin nama meninggal satu-satu. Masih 2 lagi kata dia. Siapa Bong? 2 lagi. Oh ternyata istrinya Uwak Pak. Jadi setelah dikirimin Fatihah dia senyum. Senang gali diohang. Senang semua mereka. Sudah dibacakan Fatihah. Banyak bawaannya.
Habis ngomong begitu, si bibi saya itu Pak, ngucap 2 kalimat syahadat, wafat meninggal dunia. Saat itu saya yakin, bihaqil yakin, detik ini orang dibacakan Fatihah. Detik itu juga sampai kepada almarhumah. Saya yakin betul dengan kejadian itu. Kalau bapak-bapak masih nggak percaya, mati dulu Pak, nanti kita kirim Fatihah. Kalau nggak sampai ngomong ya Pak, lapor sama kita, balikin tuh Fatihah. Artinya Fatihah jadilah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua sedikit lagi Pak. Di balik peristiwa wafatnya mami kita, Ibu Hajah Eli Burhana binti Saleh, peringatan bagi kita. Tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Latarkabunna tabakan antabakin. Hidup ini kayak tangga Pak. Kita cuma niti tahapan demi tahapan saja. Umur 0 sampai 7 tahun usia anak-anak, 7 sampai 14 usia belajar menghafal, 14 sampai 21 usia ikut-ikutan efek bandwagon menuju kedewasaan, 21 sampai 28 usia menikah, maka menikah paling cepat umur 21, menikah paling tepat umur 25, menikah paling telat umur 28. Makanya kata orang kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat nggak nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ini guyonannya begitu Pak. 28 sampai 35 usia bekerja. Kerja apa saja yang penting halal. Nggak harus jadi pegawai negeri. Kalau semua orang mau jadi pegawai negeri, bangkrut negara, siapa yang ngegaji? Rezeki bukan hanya dari satu pintu. Rezeki itu bukan dari pemerintah. Rezeki itu dari Allah. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Makanya kata Mbah Mun, kalau umur 35 sampai 42 kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau umur 42 kelewat masih melarat, primo melarat kata Mbah Mun. Walaupun kaya itu bukan ukuran harta ya Pak, kaya itu ukuran rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tak sedikit orang yang kayaknya apa adanya tapi kaya rasa. Bukan kaya yang membuat kita bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan kita kaya. Bukan kaya yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan kita kaya. Umur 42 sampai 49 usia tobat. Makanya yang belum tobat, kalau umur sudah 42 tobat. Kalau sampai umur 49 belum tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jadi. 49 sampai 56 usia termatang manusia. Makanya orang jadi apa aja Pak? Jadi kiai, jadi ustaz, jadi pejabat, jadi presiden, gubernur, bupati. Itu paling pas umurnya 49, 56. Bukan urusan pintar apa enggaknya Pak, tapi kematangan. Orang bisa pintar dengan belajar, tapi matang itu dengan usia dan pengalaman. 56 sampai 63 usia ajal. Makanya bapak-bapak yang sudah 56 ke atas siap-siap, nggak lama lagi mati. Ini rumus ini Pak. 63 sampai 70 panjang umur. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 kelewat nggak mati-mati, malaikatnya lupa nyabut. Malah nggak mati-mati. Umur 80 90 apa nggak mati-mati. Barek kencing di celana, tidur di kasur Pak, sampai bonyok itu busuk badannya. Sama anak cucung diyasinkan. Habis yasinan malamnya besok mati. Meyasinkan orang yang sudah manula lansia yang sakit-sakitan terbaring itu bukan nyuruh cepat mati, bukan Pak. Ngingetin Israel kalau lupa. Apa kata Israel? Untung lo yasinin, inget gua kata dia. Makanya langsung dicabut nyawanya, bukan nyuruh cepat mati itu. Nah kita semua pasti akan mati. Pilihan kita dalam hidup ini bukan lari dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian, mati yang akan menemukan kalian semua. Pilihan kita bukan kabur dari kematian, tapi pilihan kita adalah mati husnul khotimah. Walaupun jangan salah Pak, rahasia husnul khotimah cuma Allah. Ada preman mati di masjid Pak. Ada ustadz mati di pemandangan. Tahu pemandangan nggak sih Pak? Saya aja tahu pemandangan itu apa ya.
Tapi jangan seudon, ibu-ibu suka ngegosip. Oh payah Ustadz itu lawang kata dia. Mati kok di pemandangan. Nanti dulu seudonnya Ustadz itu mati di pemandangan. Ternyata lagi ceramah Pak. Lagi dakwah dipeluk cewek cantik. Kaget serangan jantung mati lah dia. Kan mati husnul khotimah tuh kan. Nah preman mati di masjid bukan lagi sholat. Maling ampli kesetrum. Matilah dia akhirnya. Ya, jadi kita nggak tahu kan tempat mati itu di mana, yang tahu hasilnya cuma Allah. Pilihan kita adalah mati husnul khotimah. Kalaupun nggak bisa, ada pilihan terakhir. Apa? Wa taubatan qoblal maut. Bertobat sebelum mati. Nah, terakhir saya sampaikan terkait dengan tobat. Ya Allah, kata Nabi, terima tobat umat. Terima tobat umat Muhammad kalau tobat umat neraka. Kalau tobat yang direkan yang dihitung itu tahun ada di antara umat juga. Baru berada di mana itu gara-gara kecil ya Allah. Tobat sebulan kemudian mati dia. Baik Muhammad, terima tobat umat kalau dia tobat sebulan kemudian. Tapi ada juga ya Allah umat itu bulan mau mati baru tobat. Orang mana itu? Orang Taman Sari ya Allah. Baik, kita terima tobat umat itu gara-gara dengerin ceramah Farman dia tobat ya Allah. Besok mati ya. Baik, ku terima tobat umatku kalau tobat sehari sebelum hari mati dan besok minggu Sabtu tobat itu. Nabi nawar lagi, ya Allah, mohon pepetkan lagi, ini permintaanku yang terakhir, habisnya aku nggak akan minta lagi, aku nggak akan nawar lagi. Baik Muhammad, kata Allah, ini terakhir, kamu nggak boleh nawar, kamu nggak boleh minta lagi. Terima tobat umat ini selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yubarrir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan.